البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lihat pembahasan berikutnya dari kitab Na barakallahu fiik, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Na barakallahu fiik, karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri wafaqahullah. Kita masih membahas seputar apa kemarin terakhir? Nazril. Seputar apa kemarin kita bahas kemarin? Yang ada 3 kelompok, Al-Sunnah, Sufiyah, Mu'tazilah, Jamiyah. Membahas seputar apa kemarin? Ru'yatullah azza wa jalla. Membahas seputar apa? Ru'yatullah, ya Allah Ta'ala bisa dilihat. Di mana? Sebutkan, sudah kita lewati. Sudah kita lewati, enggak boleh gagal paham, harus paham. Allah Ta'ala bisa dilihat di mana? Pada mahsyar. Yang kedua, di surga. Itu diingat-ingat itu. Paham ya? Adapun orang kafir, sudah kita lewati kemarin. Nah, kalaulah seandainya disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka juga diperlihatkan, tapi dengan apa? Dengan pandangan yang tidak membuat mereka senang. Namanya pandangan suhud, kemurkaan. Paham ya? Nah, adapun orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Keadaan penuh keridhaan. Masya Allah. Kita lanjutkan halaman 80 bagian bawah itu, simak baik-baik, barakallahu fiik. Wa qala Allah azza wa jalla kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari tersebut terhijabi untuk melihat Rabb mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir terhijabi. Nah, ini ayatnya jelas sekali. Maksudnya bagaimana? Untuk menggabungkan dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya orang kafir juga melihat, terhijabi dari melihat yang apa? Yang penuh keridhaan. Jadi kalaupun seandainya melihat penuh kemurkaan. Faham maksudnya itu? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, falamma hujibal kuffar fil ghadab, disimak. Maka tatkala orang-orang kafir terhijabi, nah, dalam keadaan kemurkaan, dalla ala annal mu'minin yarawnahu fil ridha. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh keridhaan. Jadi paham ini ya? Jangan sampai gagal paham. Karena nanti kalau antum baca artikel kok ternyata orang kafir bisa melihat juga ya. Katanya terhijabi. Makna terhijabi, barakallahu fiik, terhijabi dari pandangan yang penuh keridhaan. Paham ya? Kemudian ternyata kok disebutkan dalam riwayat kok melihat dengan penuh kemurkaan. Paham ya? Allah Taala tidak senang dengan mereka. Naam. Kita lihat di sini. Kama qala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qaulullah azza wa jalla, disimak itu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang berharap berjumpaan terhadap Rabbnya. Apa kuncinya? Sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan terhadap Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Amalan saleh tidak dikatakan saleh sampai kapan? Sampai mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih, ada ikhlas. Kesimpulannya berarti apa? Amalan harus didasari oleh apa? Ikhlas dan mutaba'ah. 2 syarat diterimanya apa? Amalan. Apa tadi? Ikhlas dan mutaba'ah, itu harus. 2 syarat diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mutaba'ah mencocoki, naam, atau mengikuti naam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat sini. Faqulu ayatin fiha luqi. Disimak baik-baik. Maka setiap ayat yang di dalamnya ada lafaz luqi. Luqi itu perjumpaan, bertemu.
yastadillu bihi ala isbatir ru'yah kama huwa qaulu ahli sunnah. Masyaallah. Maka yustadallu bihi, dijadikan dalil dengannya untuk menetapkan ru'yah Allah Ta'ala bisa dilihat, sebagaimana ini pendapat ahlus sunnah. Luki, bertemu, berjumpa, otomatis melihat itu loh. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Disimak baik-baik. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Naam. Sambutan atau salam penghormatan mereka pada hari tersebut ketika mereka berjumpa adalah salam, assalamualaikum. Assalamualaikum, seperti itu. Menunjukkan apa? Yalqaunahu, berjumpa. Luki. Ya, semua dalil yang menunjukkan ada barakallahu fikum luki, perjumpaan, pertemuan, itu berarti melihat. Dipakai dalil untuk melihat, Allah Taala bisa dilihat. Bisa dipahami ya? Nah, disimak baik-baik. Wa minha qaulullah azza wa jalla, di antara juga adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Artinya apa? Pandangan-pandangan manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala meliputi pandangan-pandangan semua manusia. Bedakan melihat dan meliputi. Ru'yah dengan idrak itu lain. Apa bedanya? Disimak baik-baik. Bedanya kalau ru'yah itu melihat dari satu sisi saja. Tapi kalau idrak itu melihat dari semua sisi. Sekali melihat langsung semuanya dapat. Nah, manusia nggak akan bisa. Kecuali apa? Berkali-kali. Contohnya sekarang, kitab yang ana lihat ini di depan ana ini, ana nggak bisa lihat di belakang ini. Sekali lihat mendepannya tok, ya nggak? Bisa lihat terlalu berkali-kali, dibolak-balik baru kelihatan semuanya. Tapi Allah Taala idrak itu, Allah Taala memiliki sifat idrak. Jadi Allah Taala benar-benar melihat dari semua sisi. Mafhum? Sekali lihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kelihatan. Kalau kita tidak. Makanya ru'yah yang kita miliki. Mafhum? Makanya lihat ayatnya itu. Ayat ini perhatikan itu, la tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan manusia itu tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bisanya apa? Ru'yah, melihat. Beda atau sama? Beda ya, ingat-ingat ya. Bedanya ru'yah dan idrak apa bedanya? Ru'yah itu melihat dari satu sisi saja. Kalau idrak itu melihat dari semua sisi. Ini yang tanya dengan gagal paham loh ya. Kalau gagal paham berarti enggak perhatian. Paham ya? Idrak itu melihat dari semua sisi. Ru'yah melihat dari satu sisi saja. Nah, manusia barakallahu fiik itu tidak bisa meliputi Allah Taala, bisanya ru'yah, melihat. Bisa dipahami? Ayo dikondisikan itu. Sedangkan Allah Taala itu meliputi semua pandangan. Allah Taala meliputi semua pandangan. Pandangan kita diliputi Allah Taala. Sekali lihat semuanya terlihat. Karena apa? Pengetahuan Allah Taala sangat luas, semuanya ketahuan, semuanya terdeteksi. Enggak ada satupun yang Allah Taala tidak mengetahui. Mulai daun berguguran, biji-bijian tumbuh, itu semuanya Allah Taala tahu. Masya Allah. Fal idraku ru'yatun wa ziyadah, digaris itu. Digaris faedah itu ya. Maka idrak itu ru'yatun wa ziyadah, melihat dan plus ada tambahannya. Apa tambahannya? Dari semua sisi. Sudah dipahami? Jadi idrak itu ru'yatun wa ziyadah, melihat plus ziyadah, ada tambahannya. Tambahannya apa? Melihat dari semua sisi. Bisa dipahami ya? Nah, pertanyaan untuk mengulang kembali, kalau manusia nanti di hari kiamat atau di surga, itu yang manusia lakukan melihat Allah Taala ru'yah atau idrak? Nah, barakallahu fiik, antum hafiz, ru'yah atau idrak manusia nanti di hari kiamat atau di surga? Melihat Allah Taala dan ru'yah atau idrak? Ru'yah atau idrak? Irsyad. Ru'yah, jangan sampai terbalik. Ru'yah ya, ru'yah bukan idrak. Kalau idrak itu melihat dari semua sisi, sedangkan kita melihatnya bukan semua sisi. Melihat Allah Taala, ru'yah saja. Bisa dipahami ya? Fal idraku ru'yatun wa ziyadah, maka idrak itu ru'yah wa ziyadah, melihat plus ada tambahan. Wal mu'minuna yarawna Allah azza wa la yuhituna bihi. Wal mu'minuna yarawna Allah azza wa jalla wa la yuhituna bihi wa la yatadarraqun. Wa la yatadarraqunahu. Perhatikan ini. Sedangkan orang yang beriman, mereka melihat Allah Taala dan tidak meliputi Allah Taala, tidak pula mereka apa? Mengelilingi Allah Subhanahu wa taala.
Paham belum? Jadi penglihatannya tidak meliputi semuanya, hanya melihat satu sisi saja. Bisa dipahami soal ini ya? Nah, jangan sampai gagal paham. Memang disebutkan para ulama beda idrak dan ru'yah. Manusia itu nanti diberikan apa? Ru'yah. Paham ya? Diberikan pada mereka ru'yah, bisa melihat Allah Ta'ala. Bukan melihat semua sisi kemudian apa? Meliputi Allah Ta'ala, tidak. Wal adillatu minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah hadits Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali digelari dengan apa gelarnya? Sudah kita lewati berkali-kali, barakallahu fiik. Naam, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Gelarnya apa? Ingat enggak? Antum? Jarir bin Abdullah al-Bajali, bukan Jabir loh lagi ya. Ada Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Gelarnya apa Irsyad? Naam, ahsan, Yusuf hadil ummah. Antum tinggal nulis faedah Yusuf hadil ummah dalam kurung Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nanti kalau ditanya sudah enak, sudah clear, sudah paham ya? Siapa Yusuf hadil ummah? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Mafhum? Bukan al-Jabali ya, al-Bajali. Jangan terbalik. Nah, kalau nulis terbalik nanti lain lagi. Al-Bajali, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Naam. Kita lihat hadisnya, hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali al-muttafaq alaih min tariq Ismail bin Khalid an Qais an Jarir. Qala, berkata Jarir bin Abdullah al-Bajali, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id nadara ila al-qamar lailatul badr. Ana artikan, berkata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dahulu kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba, nah barakallahu fiik, melihat kepada bulan. Yang waktu itu Rasulullah melihat kepada bulan di malam bulan purnama. Antum lihat, malam bulan purnama, bulannya bagaimana biasanya lingkarannya? Sempurna atau tidak? Sempurna. Ya mungkin 15, 14 itu ya. Malam 15, 14 itu biasanya sempurna lingkarannya. Nah, antum ketika melihat bulan purnama, antrian atau tidak? Antri enggak? Berdesakan atau tidak? Tidak. Nah, nanti dipermisalkan seperti itu cara melihatnya. Bukan Allah Ta'ala seperti bulan loh ya. Karena orang-orang ahlu bid'ah wad dalal menuduh ahlu sunnah katanya anti tasbih, anti tamsil. Buktinya menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan katanya. Gagal paham. Yang kita serupakan bukan Allah Ta'ala seperti bulan. Apa kaidahnya dalam masalah ini? Ar-ru'yah bir-ru'yah atau al-mar'u bil-mar'i? Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil-mar'i. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, enggak antrian, enggak berdesakan, aman. Paham? Bukan zat Allah seperti zat bulan, itu kaidahnya. Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i, itu kaidahnya. Dipahami ya? Nah, itu bantah mereka karena mereka nuduh Ahlussunnah seperti itu. Katanya anti tasbih, anti tamsil katanya. Buktinya ini, lihat ini. Dalam hadis Jarir bin Abdullah ini menyerupakan apa? Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Kita lihat aja. Nah, barakallahu fiik. Waktu itu Rasulullah melihat kepada bulan di malam bulan purnama, qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ini lihat ini. Ini kalau orang enggak paham memang dohirnya seakan-akan Allah Ta'ala seperti bulan itu, lihat ini. Sesungguhnya kalian satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, orang kan berarti Allah Ta'ala seperti bulan, gagal paham. Kalau seperti itu gagal paham namanya. Paham ya? Seperti itu gagal paham. Allah Ta'ala bukan seperti bulan, tapi cara melihatnya. Ini diingatkan kaidahnya. Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Ini tulis ini, kalau antum mampu, enggak mampu ya dihafalkan aja. Paham ya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama, bukan zat Allah seperti zat bulan. Ingat kaidahnya ya. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama, bukan zat Allah seperti zat bulan. Bahasa Arabnya ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Mafhum? Nah, ini sering muncul ini. Untuk bantah mereka. Nah, Allah musta'an, kadang mereka menuduh Ahlussunnah seperti itu. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesakan ketika melihatnya. Antum ketika melihat bulan purnama, antri atau tidak? Tidak antri. Berdesakan? Tidak. Antum melihat dari depan rumah juga kelihatan, dari lapangan juga kelihatan, enggak ada antrian. Paham ya? Enggak ada antrian, enggak ada juga berdesakan di situ. Paham ya? Seperti itu. Naam.
Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tul'i syams wa salatin qabla ghurub syams faf'alu. Lihat ini. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan salat sebelum terbit fajar dan salat sebelum terbenam matahari, salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Perhatikan ini biar nanti enggak gagal paham. Ini tambahannya, maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan tughlabu, terlewatkan artinya gitu. Nah, untuk salat sebelum terbitnya matahari, salat apa namanya? Salat subuh ya. Dan salat sebelum terbenamnya matahari, salat apa namanya? Salat asar ya, faf'alu, lakukanlah. Menunjukkan keutamaannya besar, salat subuh, salat asar. Man shallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih, disimak kitabnya itu. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, itu subuh dan asar, maka jaminannya apa? Surga. Jaminan surga. Hadisnya siapa ini? Hadis Nabi Musa al-Asy'ari, muttafaqun alaih, sudah antum hafal semuanya. Naam. Lihat ini. Wa kana min du'ain Nabi SAW, dan waktu itu termasuk doa yang Rasulullah ucapkan adalah wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, dan aku minta kepadamu ya Allah kelezatan melihat wajahmu. Lihat ini. Meminta agar diberikan kelezatan melihat wajah Allah Ta'ala. Karena orang-orang kafir ketika ditampakkan, diperlihatkan dengan apa? Dengan pemandangan yang murka. Mahfum? Nah, seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala agar diperlihatkan dengan apa? Dengan pandangan yang penuh keridhaan. Nah, melihat wajah Allah Ta'ala. Wasyauq ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah. Artinya, perhatikan, dan aku minta kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa kepadamu. Syauq itu rindu. Syauq artinya rindu. Paham ya? Syauq artinya kerinduan itu. Meminta kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa kepadamu. Naam barakallahu fi ghairi dharra mudirrah. Artinya apa? Tanpa ada kesengsaraan yang membahayakan. Paham ya? Naam. Wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ini permintaan, minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan apa? Naam kelezatan dalam melihat wajah Allah Ta'ala dan rasa rindu untuk berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ada kesengsaraan yang membahayakan. Paham ya? Naam. Kemudian juga dalam keadaan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menunjukkan apa? Memberikan hidayah orang-orang yang barakallahu fi mencari hidayah. Akhrajahu an-Nasa'i an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Syahidnya mana syahidnya? Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, syahidnya itu. Dan aku minta kepadamu ya Allah kelezatan untuk melihat wajahmu. Mafhum? Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau di situ barakallahu fiik, wali bihamdillah muallaf bi'unwan, kata Syekh Abdul Hamid, dan aku bihamdillah dengan memuji Allah Ta'ala memiliki karya bi'unwan dengan judul, beliau punya karya seputar ru'yah ini, diperhatikan kitabnya, dengan judul Al-Jami'us Shahih fi Ru'yah, di garis ini biar dia tahu. Jadi beliau punya karya tulis, punya artikel, buku namanya Al-Jami'us Shahih fi Ru'yah, kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam sahihain. Al-Jami'us Shahih itu kumpulan hadis sahih, barakallahu fiik, biasanya yang tidak ada dalam sahihain. Itu kalau ada tulisan mimma laysa fi sahihain. Tapi kalau dikumpulkan secara global, Al-Jami'us Shahih itu intinya kumpulan hadis-hadis sahih seputar ru'yah. Dipilihkan yang sahih ada, paham ya? Yang tidak sahih enggak masuk di situ. Ya, dari Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri wafaqahullah punya karya tulis namanya Al-Jami'us Shahih fi Ru'yah. Yaitu kumpulan hadis sahih seputar apa? Ru'yah. Ru'yah itu melihat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi yang sahih saja. Ya. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Dzakartu fil adillatus shahihah sharihah. Aku menyebutkan di dalamnya dalil yang sahih yang jelas dan gamblang, ala yang menunjukkan annallaha yura bila kaif,
bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat tanpa ada kaifiyah. Maksud kaifiyah yang kita ketahui, tanpa ada gambarannya seperti ini, bentuknya kayak ini. Paham ya? Wa huwa fi 'uluwih, dalam keadaan Allah Ta'ala berada di ketinggiannya. Jadi kita lewati kaidahnya ini. Apa kaidahnya, Ihsan? Allah Ta'ala walaupun tinggi tapi dekat dengan hambanya. Apa kaidahnya? Naam, ahsan tabarakallahu fiik. 'Uluwun fi dzatih, ba'inun an khalqih, qaribun min ibadih. Ini kaidahnya. Allah Ta'ala serat zatnya tinggi, zatnya tinggi. Tapi apa, terpisah dari makhluknya dan dekat dengan hambanya. Mafhum? Dan hamba, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika dia sujud. Jadi ketika hamba sujud itu paling dekat sudah. Paham ya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan fa'aksir doa, maka perbanyaklah berdoa di situ. Nah, kita lihat sini. Dikit lagi, perhatikan. Wa huwa na'am, kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak akan bisa meliputi na'am ilmunya, kabar Allah Ta'ala, maksudnya ilmunya manusia ini tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil ala annahu yura fil 'ulu, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dilihat di tempat ketinggian, bukan tempat rendah yang tinggi. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innakum, disimak ini, ama innakum, adapun sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih, kalian tidak akan berdesakan ketika melihatnya. Paham ya? Ketika melihatnya tidak akan apa? Berdesakan. Jadi melihat dalam kondisi apa? Dalam keadaan tanpa antrian, tanpa berdesakan. Tenang, barakallahu fiik, tentram. Kemudian fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qablatul syams wa qabla ghurubiha, sama tadi ya. Jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan salat sebelum terbitnya matahari, subuh maksudnya, dan sebelum terbenamnya, yaitu asar maksudnya, fa'alu, maka lakukanlah. Nah, di sini Anda perhatikan syahidnya yang menunjukkan Allah Ta'ala dilihat di tempat ketinggian apa? Sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bulan di mana? Di bawah, di tengah, atau tinggi di atas? Tinggi di atas. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala terlihat apa? Di tempat ketinggian. Ingat-ingat, jangan sampai berarti Allah Ta'ala butuh tempat. Itu gagal paham, pertanyaan orang-orang falasifah itu. Pertanyaan orang falasifah berarti Allah Ta'ala butuh tempat. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat yang meliputi Allah Ta'ala. Paham ya? Allah Ta'ala memang beristiwa di atas arsy, bukan berarti butuh dan arsy, bukan. Paham ya? Oh, berarti ada makhluk yang lain yang meliputi Allah Ta'ala? Tidak ada. Semua makhluk Allah Ta'ala yang meliputinya. Bisa dipahami ya? Kemudian Allah Ta'ala berarti ada di suatu tempat, kita katakan na'am dengan rincian. Tempat yang mana yang antum inginkan? Kalau tempat yang meliputi Allah Ta'ala, tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Ta'ala meliputi mereka, na'am. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dijawab tidak, jangan dijawab iya, dirinci dulu. Karena orang falasifah, ahlu kalam kadang menjebak Ahlussunnah. Berarti Allah Ta'ala berada di suatu tempat. Iya. Oh, berarti diliputi, ya, kata mereka. Kita katakan sekarang tempat yang ente maksudnya apa? Tempat ini tempat yang Allah Ta'ala meliputinya atau tempatnya meliputi Allah Ta'ala gitu loh. Kalau tempat ini meliputi Allah Ta'ala, tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Ta'ala meliputinya, na'am. Paham belum? Arsy tempat atau bukan? Tempat. Tapi Allah Ta'ala meliputinya. Paham ya? Jangan sampai antum ditipu mereka. Mereka ingin menjebak Ahlussunnah di situ nanti. Kalau antum enggak merinci, mereka akan menyalahkan nanti. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Kalam yang global. Paham yang global. Untuk kalau menjebak Ahlussunnah, hati-hati. Kadang harus butuh rincian di situ. Nah, kita lihat sini. Fa syibhur ru'yah bir-ru'yah lal mar'i bil mar'i. Di garis itu, di garis ya. Nah, di garis karena ini yang tak tulis tadi, yang Arabnya antum belum bisa, tapi yang Indonesia sudah tak sebutkan nanti. Fa syibhur ru'yah bir-ru'yah lal mar'i bil mar'i. Maka penyerupaan di sini ar-ru'yah bir-ru'yah. Penyerupaan cara melihatnya dengan cara melihat bulan purnama. Bukan barakallahu fiik, zat yang dilihat seperti yang dilihat. Maksudnya apa? Bukan Allah Ta'ala seperti bulan. Bisa dipahami ya? Cuman caranya, cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan purnama, enggak berdesakan, enggak antrian, enggak, itu aja. Naam.
Wal qamar yura fis sama, sedangkan bulan dilihat berada di langit. Wasyams tura fis sama, sedangkan matahari pun dilihat berada di langit di tempat ketinggian. Wallahu alam bissawab, ini yang kita ambil. Berikutnya nanti ada pandangan dari kelompok sesat yaitu Asy'ariyah dan juga yang lainnya yang mereka mengingkari tentang apa? Naam barakallahu fiik. Naam ru'yah, yang mereka kadang keyakinannya bisa mengikuti keyakinan Mu'tazilah atau Jahmiyah wal iyad billah. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.